Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marika Dwirani. Saya bersama tim saya Nur Oktarini dan juga Alif Fardani. Di sini saya ingin mendemokan tugas ke terstruktur yang 4, yang histogram equalization. Yang pertama, nah di sini ada fungsi untuk B-nya. Variabel B sendiri menyimpan fungsi histogram equalization dengan inputan A. A sendiri bisa diisi dengan gambar ya. Setelah itu ada variabel H menyimpan hasil histogram dari gambar yang kita input. Setelah itu ada array N1 dan N2 yang menyimpan ukuran dari variabel H atau ukuran dari histogram gambar kita. Setelah itu ada N3 dan N4, array N3 dan N4 atau matriks ya, yang menyimpan ukuran dari A, inputan A atau gambar asli kita. Di sini ada variabel P yang membagi variabel H atau gambar histogram kita dikali dengan array N3 atau matriks yang N3 dikali dengan matriks yang N4. Setelah itu di sini ada variabel S yang menjeroskan 1,256. Setelah itu ada S dengan kamsum variabel B, R dengan membulatkan variabel S dikali N1 dikurangi 1. Di sini ada A sama dengan double A. Jadi A gambar kita dirubah menjadi tipe double di sini. Setelah itu B menjeroskan array N3 dan N4. Ini looping pada setiap pixel di gambar kita. For I sama dengan I pada array ke N3, ini juga sama. X-nya sama dengan mengulut A, I memanggil I dan C, terus ditambah 1 untuk nilainya. Ini B, I, C sama dengan R, manggil variabel R. Setelah itu dalam kurung X yang ini tadi ya. Setelah itu ditutup dan unsigned integer B dengan nilai 0 sampai dengan 255. Kita ke mainnya. Ini membaca inputan asli, citra asli kita. Setelah itu ada histogram. Ini ada variabel his dengan memanggil fungsi histogram equalization yang ini tadi. Ini inputan gambar kita, karena gambar kita sudah masuk ke variabel asli, jadi yang dipanggil hanya variabel asli ini saja. Ini untuk memanggil variabel asli kita, yaitu ini untuk memanggil variabel histogram. Setelah itu kita run untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah citra asli yang gambar kita input ya. Setelah itu ini ada histogram equalization-nya. Yang ini kan yang sebelah kiri sendiri gelap, cerah ya. Setelah itu semakin ke kanan semakin gelap gambarnya. Nah, mari kita coba untuk gambar yang kedua. Agak lama ya. Oh, sepertinya ya sudah muncul gambar yang kedua. Ini adalah citra asli dari gambar yang kedua. Yaitu ini adalah hasil dari histogramnya. Di sini kan lebih cerah, sedangkan semakin ke kanan tetap semakin gelap
hasil dari gambarnya itu tadi. Kita ganti untuk yang ketiga. Mohon maaf ada kesalahan. 3.jpg. Ini yang gambar ketiga tidak bisa dikarenakan untuk ukurannya sendiri terlalu besar, maka kita skip untuk gambar yang keempat. .jpg. Mari kita run hasilnya. Coba kita run lagi. Nah, muncul ya hasilnya. Ini hasilnya. Setelah itu ini kan hasil citra aslinya kan berwarna ya. Setelah itu dihistogramkan, diabukan. Nah, ini semakin ke kanan akan semakin gelap, dan yang paling baik itu yang tengah ini. Jadi ini lebih jelas kelihatan objeknya dan lebih jelas untuk tengkoraknya. Sepertinya yang 3 tadi bisa untuk dijalankan, cuman harus menambah waktu loading untuk outputnya. Nah, kalau memang tidak bisa, kita lanjut ke yang kelima. Kita tunggu terlebih dahulu. Karena waktunya, nah ini dia, dikarenakan ini memang filenya itu ukurannya besar, jadi loadingnya itu butuh waktu lama ya. Nah, di sini gambar ketiganya itu untuk X-ray. Ini gambar citra aslinya, ini hasilnya. Semakin ke kanan semakin gelap, ya semakin cerah ya. Ini kan lebih gelap, ini semakin cerah dan lebih kelihatan. Tetap yang nomor 2 yang lebih bagus. Setelah itu yang terakhir ada nomor 5. Nah, karena di nomor 5 ini filenya sendiri ukurannya kecil, karena kan hanya isi teks dan background yang hitam, merah. Di sini gambarnya citra asli, dan ini citra hasilnya. Karena ukurannya kecil, mungkin jadi hasilnya sendiri lebih kecil. Ini perbatasannya ya. Ini sekilas seperti tidak ada perbedaan, dikarenakan untuk backgroundnya sendiri hitam dan juga hanya berisi teks saja ya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikotarini, NPI 14/6/2016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari soal local enhancement. Yang pertama, kita masukkan fungsi dari local enhancement seperti berikut. Yang mana GS ini adalah inisialisasi dari variabel, lalu untuk F ini adalah citra input, dan W adalah ukuran ketetanggaan. Lalu
kita masukkan untuk input ukuran citranya, yaitu seperti ini. N1, N2 sama dengan size F. Lalu masukkan matriks output G-nya, yaitu G sama dengan F. Setelah itu, masukkan jarak pusat ketetanggaan dari tepi citra. Seperti berikut. Lalu untuk G1 sama dengan map to gray. G ini adalah gunanya untuk merubah menjadi range 0 sampai 1. Sedangkan di bawahnya ini yang GS, IN2 min 8 ini untuk merubah menjadi range 0 sampai 20 sampai 255. Setelah kita membuat script untuk fungsi dari local enhancement-nya, kita masuk ke script main-nya, yaitu pemanggilan untuk script fungsinya tadi. Di sini kita masukkan inRead dulu, lalu kita masukkan nama citra yang akan kita panggil. Di sini saya memakai nama citra tangan.jpg. Lalu kita tentukan batas atas dan batas bawah dari kolom baris subcitranya, yang mana untuk M adalah ukuran barisnya dan N adalah ukuran kolomnya. Lalu untuk RBB ini adalah batas bawah baris subcitra. RBA adalah batas atas baris subcitranya. Dan untuk si BB adalah batas bawah kolom subcitra, itu dikasih nilai 1. Lalu untuk si BA-nya, batas atas kolom subcitranya, kita gunakan ukuran kolom /2. Setelah itu kita masuk ke citra output yang awalnya itu sama kayak citra inputnya, yaitu G sama dengan nama inisialisasi variabel yang sudah kita buat di atas ini. Lalu untuk mengambil area subcitra yang diinginkan, kita masukkan I_sub sama dengan I, lalu masukkan RBB banding RBA, setelah itu CBB dan CBA. Lalu untuk melakukan histogram equalization pada subcitranya, kita masukkan perintah ini. Dan untuk mengirim hasil histogram equalization pada citra output di area subcitranya, kita masukkan perintah ini. Lalu untuk yang terakhir menampilkan hasil outputnya adalah figur, unshow G. Di sini saya masukkan citranya tangan.jpg. Kita langsung run aja. Dan hasil yang dikeluarkan adalah seperti ini. Ini adalah perbedaan dari yang sudah di local enhancement sama yang belum di local enhancement. Ini adalah hasil sesudah local enhancement. Di sini terbagi 3 warna. Yang ini adalah yang bawah ini adalah citra asli. Lalu yang 2 ini adalah hasil dari enhancement-nya. Lalu kita coba ganti citranya. Kita coba citra yang kedua, yaitu saya memakai staff dengan nama staff.png. Kita run. Nah, hasilnya yang muncul seperti ini. Di sini ada 3 perbedaan warna, yaitu yang bawah ini adalah
citra sebelum diubahnya atau citra aslinya. Terus yang dua ini adalah yang sudah kita ubah dengan yang local enhancement tadi. Kita coba gambar yang lain atau citra yang lain. Ini saya memakai logo .jfif. Lalu coba sekarang. Nah, di sini juga ada perbedaan antara citra asli sama citra yang udah kita ubah ya. Kita lanjut ke citra yang keempat. Saya memakai saran. Sedangkan untuk output dari citra keempat ini kurang terlihat dibandingkan dengan citra sebelumnya. Lalu kita lanjut ke citra yang terakhir, yang kelima. Kita coba run. Dan untuk citra yang kelima, yang terakhir ini, juga ada perbedaan antara yang belum diubah atau yang masih asli sama yang udah diubah atau diberikan citra enhancement-nya. Saya akan melanjutkan untuk yang fungsi histogram statistik. Ini ada beberapa script, salah satunya yaitu script histogram statistik MG atau global mean itu menghitung global mean, dan IG yaitu global deviasi itu standar deviasi global, jarak yaitu jarak dari titik citra output mula-mula, this A untuk ukuran garis bawah citra A, dan proses yang dilakukan setiap jendela ketetanggaan mulai dari kiri atas. Ada fungsi global deviasi, yang saya sebutkan di statistik tadi. Untuk melihat hasilnya kita gambaran dari ini mainnya. Untuk proses ini memang agak lama ya. Nah, ini adalah hasil dari program statistik tadi. Gambarnya hasilnya seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.